Ini biar mendapatkan tipsnya Mas, biar mendapatkan hasil keepingan yang maksimal, itu air ini sebaiknya diganti berapa hari sekali ya? Ya tergantung, kalau misalkan ikan yang buat kontes itu Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama konten ikan ya, bersama Mimin gantengnya dan kameramen yang tak berguna itu. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara teknis untuk keeping ikan koi itu yang baik ya. Kalau masalah bagus enggaknya hasilnya itu tergantung dari seberapa niat kita dan seberapa serius kita untuk keeping itu sendiri. Nah, buat kalian yang baru menemukan channel ini, channel konten ikan ini membahas tentang dunia perikanan khususnya koi yang ada di Wonosobo ya. Buat kalian jangan lupa di subscribe, komen, atau apabila informasi ini nanti bermanfaat bagi kalian semua bisa di share ke teman-teman kalian. Nah, di video kali ini kita akan bahas teknis untuk pengkeepingan ya. Apa aja yang perlu diperhatikan, apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum kita keeping sebuah ikan itu ya. Kita lihat di sini ada tiga vat besar, dan ini semua adalah keepingan dari Alexa Koi. Nah, untuk hal pertama yang perlu diperhatikan adalah untuk pompanya. Seberapa besar pompa itu nanti untuk mensirkulasi air yang ada di vat ini. Terus yang kedua itu ada aerator. Aerator ini harus juga penting juga karena untuk amoniak dari kotoran ikan yang ada di bawah itu nanti biar bisa terarahkan ke pompa itu dan tersaring oleh filter. Nah, untuk teknis lebih jelasnya berapa kapasitas pompanya dan untuk aeratornya itu seberapa, terus filternya itu nanti susunan materinya seperti apa, kita nanti akan tanya langsung sama Mas Sugeng selaku owner dari Alexa Koi. Oke ya, kalau yang belum subscribe jangan lupa di subscribe. Oke, nggak perlu berlama-lama. Di sebelah saya sudah ada owner dari Alexa Koi ya, namanya Mas Sugeng. Kita akan tanya-tanya secara detail karena ya walaupun saya sudah berpengalaman tapi masih sangat kurang tentunya. Kita tanya yang sudah berpengalaman, udah berkecimpung di dunia koi sudah cukup lama, dan mungkin bagi teman-teman yang di Wonosobo sudah tidak asing lagi dengan Mas Sugeng ini. Nah, oke, kita tanya pertama kali Mas. Ini untuk fatnya ini ukuran berapa Mas ini Mas? ukuran diameter 1,5. Diameter 1,5 ya. Oke, nah ini untuk pengipingan yang baik itu membutuhkan dalam 1,5 meter ini membutuhkan pompa itu kapasitas berapa? Ya maksimal itu yang 5.800, tapi ini pakai yang 3.500. 3.500 juga bisa. Yang lebih baiknya itu 5.000-an ya Mas ya. Oke. Nah, untuk ini Mas, filternya sendiri itu nanti menyesuaikan dari kapasitas ini atau asal filter aja Mas? Ya kalau lebih bagus sih, lebih banyak lebih bagus sebenarnya. Tapi ini kan karena kalau kita keeping kan sering ganti air, jadi ya, yang penting ada sirkulasi ya, gitu. ada sirkulasi, terus media itu nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Yang penting kan bisa menyaring kotoran sedikit. Oke, nah ini untuk media yang filter yang dipakai ada 3 filter ini, medianya apa aja Mas? Ini yang di sini pakai oyster sama jaring nelayan. Oyster sama jaring nelayan. Nah, oke, dan ini biar mendapatkan tipsnya Mas, biar mendapatkan hasil keepingan yang maksimal, itu air ini sebaiknya diganti berapa hari sekali? Ya tergantung, kalau misalkan ikan yang buat kontes itu persiapan minimal 2 bulan tuh, kalau bisa tuh tiap hari ganti air. Tiap hari harus diganti air terus biar hasilnya maksimal. Selain maksimal juga ikan kan nggak ada stres nanti kalau dibawa kemana-mana udah karena biasa. Sudah beradaptasi dengan air yang sering digenta-genti itu ya. Itu fungsi dari filter itu untuk menyaring kotoran dan biar apa ya,
ikannya itu bersih. Nah, kalau untuk aerator sendiri Mas, ini fungsinya selain menambah oksigen yang ada di dalam vat sendiri itu apa Mas? Itu fungsinya ada dua ya. Yang pertama itu untuk mengangkat kotoran yang di bawah. Terus yang kedua itu supaya untuk menambah daya rangsang pakan ikan sendiri. Karena ada aerator kan oksigen tambah banyak. Jadi untuk merangsang nafsu makan dari ikan itu sendiri ya. Nah, itu fungsinya aerator selain untuk perundul itu ya. Semblutuk, perembi itu fungsinya ada dua tadi. Yang satu adalah untuk mengangkat kotoran yang ada di bawah, dan yang kedua adalah untuk merangsang ikan itu biar makannya itu lahap. Oke. Nah, ini untuk kapasitas Mas. Kapasitas dari 1,5 meter ini, kalau yang ideal nih ya, kita bicara bukan masalah yang terbaik atau yang bagus, tapi yang idealnya menurut Mas Sugeng sendiri itu berapa ekor? Ya itu kan tergantung kita mau. Kalau misalkan keeping cuman buat kontes, kita kan nggak ngejar grow ya. Itu kalau misalkan kapasitas 1,5 bisa diisi sampai 20 ekor bisa di ukuran ya 15 sampai 20 itu masih bagus. Tapi kalau misalkan kita untuk grow maksimal tuh 10 ekor. Maksimal kalau untuk grow 10 ekor. Ukuran? Ya ukuran 10 sampai 20 cm lah. 10 sampai 20 cm. Nah, ini kalau yang sebelah ini grow atau untuk kontes ini, Mas? Yang sebelah situ untuk jualan. Oh, ini untuk jualan ya, hanya sekitar jualan. Nah, kalau misalnya untuk grow sendiri itu harus 10 itu ya, 10 ekor ya maksimal ya. Ya kebetulan yang untuk grow itu tidak di sini tempatnya, di tempat lain. Di vat 2 meter itu cuma isi 11 ekor. Memang cepat pertumbuhannya. Memang untuk kita mengejar pertumbuhan yang cepat gitu. Biar kita koleksi didol, bukan seperti perempuan ya. Kalau wanita kita kan harus koleksi, seleksi baru kita resepsi. Kalau ini adalah kita koleksi, ya kan? Kita sawang-sawang, habis itu kita jual. Yang penting ABC, asal bati, tuh. Oke. Nah, itu tadi kalau untuk kalian keeping kontes ya, sehari itu harus ganti air. Nah, kalau untuk grow sendiri itu sebenarnya nggak perlu pakai pompa untuk filter, itu nggak perlu juga. Tapi kalau bisa itu adalah airnya harus dripping terus. Jadi 24 jam non-stop itu harus dripping terus. Yang penting blowernya ini atau aeratornya ini besar. Jadi harus dripping terus, dan ini untuk model vatnya juga beda karena ada untuk pembuangan airnya. Nah, ini untuk warnanya itu siro ini belum merata Mas ya? Belum. Jadi salah satu fungsinya dari keeping ini untuk memunculkan warna itu kan? Untuk memunculkan warna hitam, tapi kan ini tipikal hitamnya itu beda-beda. Oh, beda-beda. Ada yang cepet, ada yang lama. Oh ya, jadi yang dulunya masih tategoi itu di keeping, terus hitamnya itu muncul gitu ya, lebih pekat. Oke. Nah, demikian tadi ya buat teman-teman. Mungkin bagi kalian informasi ini buat yang udah lama main di koi biasa aja, tapi bagi teman-teman yang mungkin masih belum paham dengan koi, bisa jadi referensi atau sebagai bahan kalian untuk mengkeeping sendiri. Oke, jadi ini ada di Alexa Koi. Selain Mas Sugeng itu keeping, Mas Sugeng juga dijual juga hasil dari breedingannya sendiri. Jadi buat kalian yang mau TTOT, takon ora tuku-tuku, datang aja di Desa Perboto ya. Perboto, kecamatannya mana Mas? Kali Kajar, Kabupaten Wonosobo.